Politisasi agama, tidak, jangan. Setuju? Politisasi agama, jangan. Kita sudah merasakan. Dan itu terbawa lama. Hindari ini. Lakukan politik-politik gagasan, politik-politik ide, politik identitas, jangan. Sangat berbahaya bagi negara sebesar kita Indonesia yang sangat beragam. Ini zaman yang terbuka. Apa aja orang bisa melakukan apa. Apalagi hanya spanduk, apalagi hanya status. Ya, tentu sebagai calon presiden yang sedang trennya naik, tentu banyak serangan. Jadi tidak relevan lagi lah. Ya, serangan ini kan bukan hari ini aja kepada Anies. Serangan ini kan sudah bertubi-tubi. Semakin banyak serangan kepada Anies, semakin naik elektoralnya Anies. Ya, ada tokoh yang kebelet maksain deklarasi capres. Bahkan nggak peduli bangsa sedang dalam suasana berduka setelah tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur. Habis itu dia malah ditinggalin banyak tokoh, bahkan yang selama ini jadi pendukung garis kerasnya. Ya siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan. 5 tahun terakhir menjadi gubernur, idealnya makin bertambah kualitas, entah gagasan atau idenya. Ternyata tidak. Tapi ternyata yang terjadi sebaliknya. Saya jadi heran. Inikah dulu yang dibilang sebagai salah satu warga Indonesia potensial? Karena kecerdasannya. Barangkali saat menjabat rektor atau Mendikbud. Ya, barangkali itu. Tapi begitu mulai kampanye Pilkada DKI, jelas dia bukan salah satu orang potensial karena kecerdasannya. Sehabis deklarasi Anies Baswedan sebagai capres Partai Nasdem tanggal 3 Oktober lalu, beberapa kader partai ini mengumumkan pengunduran diri. Mulai dari Niluh Jelantik, ada Fredrik Lumalente, ada juga Panji Astika. Alasannya kurang lebih seragam ya, alasannya ya kira-kira sama lah. Mereka keberatan partainya mengangkat figur yang identik dengan kiprah politik SARA yang merusak demokrasi. Nasdem ambil hikmah dari serangan terhadap Anies Baswedan. Nasdem mengklaim banyaknya serangan hingga fitnah yang didapat bakal calon presiden Anies Baswedan justru meningkatkan elektoral Anies. Hal ini diungkapkan Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya pada Selasa 22 November 2022. Willy mengaku meski Anies kerap menerima serangan hingga kritikan, pihak Anies tak pernah memberikan serangan balik. Sementara Willy menilai banyaknya fitnah yang didapat Partai Nasdem akan menunjukkan eksistensi partai. Sebelumnya, Ketum Partai Nasdem Surya Paloh telah memberikan prediksi terkait banyaknya serangan ini. Pesan Nasdem untuk kader yang keluar karena Anies dideklarasikan jadi capres. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali memberi pesan kepada sejumlah kader yang memutuskan untuk keluar dari partai usai Anies Baswedan dideklarasikan sebagai calon presiden 2024. Ali mengatakan Nasdem menghormati keputusan para kader yang memilih keluar, tetapi ia mengingatkan selalu ada dinamika dalam partai politik. Ali lantas mengatakan jika seseorang bergabung dengan partai untuk mengurus diri sendiri atau suatu kelompok, maka pola pikir itu salah. Ia menekankan tujuan dari berpartai di Partai Nasdem adalah untuk membangun Indonesia yang lebih baik ke depannya. Kemudian kata Ali, jika seseorang ingin bekerja untuk suatu kelompok, maka lebih baik bergabung dengan lembaga swadaya masyarakat saja, bukan di partai politik. Menurut Ali, di dalam partai politik diperlukan kedewasaan seorang kader dalam menjalani proses demokrasi di internal partai. Lebih lanjut, Ali memberi tips untuk kader Nasdem yang memutuskan keluar dari partai karena tidak setuju dengan keputusan mengusung Anies Baswedan menjadi capres. Menurutnya, tidak perlu menimbulkan kegaduhan dengan berceloteh di media sosial. Sebaliknya, Ali melanjutkan, jika tidak setuju maka dia perlu memilih Anies di bilik suara nantinya. Sementara itu, Ali juga menyampaikan rasa terima kasih kepada salah satu kader Nasdem yang keluar, Niluh Jelantik. Ia menilai Niluh Jelantik adalah salah satu kader terbaik yang pernah dimiliki Nasdem. Sejumlah kader Nasdem mundur.
Diketahui, langkah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres yang akan diusung pada pemilihan presiden 2024 menuai beragam reaksi dari sejumlah kader. Pengumuman untuk mendukung Anies menjadi capres disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat. Sementara, ternyata tidak seluruh kader Nasdem sepakat dengan keputusan partai mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Ada kader yang terang-terangan menyatakan ketidaksetujuan, tetapi yang lainnya mendukung keputusan itu. Contohnya di kota Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah kader Partai Nasdem di ibu kota itu menyatakan siap tidak sejalan dengan keputusan mengusung Anies Baswedan menjadi capres. Pernyataan sikap menolak tersebut disampaikan dengan cara keluar dari keanggotaan partai. Salah satu penyebab Hanandityo mengundurkan diri karena tak setuju dengan keputusan partai yang mengusung nama Anies Baswedan sebagai calon presiden. Alasan lainnya, Hanandityo mengundurkan diri karena Anies tidak sevisi dengan prinsip berpolitik yang dipegangnya. Sementara itu, Wakil Sekretaris DPD Partai Nasdem Kota Semarang, Syafiq Pahlevi Lonto, juga mengaku sudah mengundurkan diri secara resmi. Alasannya keluar dari Partai Nasdem karena pemikiran dan hati nuraninya sudah tidak sejalan dengan kebijakan partai. Kader Nasdem lainnya yang menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan partai setelah Anies Baswedan dideklarasikan menjadi capres adalah Andreas Acuy Simanjaya dari Kalimantan Barat dan Niluh Jelantik. Surya Paloh CS arogan Demokrat murka. Lama-lama hancur nama Anies Baswedan, koalisi bubar. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Johnson Sitindaun angkat bicara setelah Nasdem terus-terusan memunculkan nama-nama baru yang dianggap berkompeten menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Kekinian Nasdem menyebut Menko Marves Luhut B. Panjaitan sebagai cawapres ideal untuk Anies. Johnson Sitindaun menegaskan pernyataan Nasdem itu justru mengancam koalisi yang saat ini sedang digodok. Tak hanya kelakuan Surya Paloh CS juga bisa bikin hancur nama baik Anies Baswedan sebagai capres. Untuk itu, dia meminta Nasdem berhenti memunculkan nama-nama kandidat pendamping Anies. Johnson menegaskan saat menggodok koalisi antara Nasdem, Demokrat, dan PKS, mereka sudah membentuk 3 tim di internal partai masing-masing. Fungsi tim tersebut adalah menyaring nama cawapres ideal buat Anies Baswedan, namun sikap yang ditunjukkan Nasdem seolah-olah tak menghargai keputusan itu. Nasdem arogan. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa Umar Hasibuan alias Gus Umar menyebut Nasdem semakin arogan setelah resmi mencapreskan Anies Baswedan karena memunculkan nama-nama baru kandidat cawapres Anies termasuk nama Luhut. Gus Umar menilai Nasdem arogan lantaran nama-nama yang dimunculkan itu tak satupun berasal dari Demokrat atau PKS yang menjadi partai calon koalisi mereka. Arogansi Nasdem, kata Gus Umar, bisa bikin kedua partai ini mengurungkan niat berkoalisi. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyebut Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menjadi salah satu figur yang layak menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Dia menyebut Luhut punya atribut yang dapat diandalkan bila kelak memimpin Indonesia. Salah satunya adalah kemampuannya menstabilkan kondisi negara. Di samping itu, dia juga punya jaringan luas dan handal bernegosiasi. Ali mengatakan pasangan Anies Luhut jelas sangat ideal, sebab Anies Baswedan selama ini kerap dicap sebagai tokoh yang berafiliasi dengan ormas-ormas keagamaan dan kelompok Islam garis keras. Dengan kehadiran Luhut sebagai pendamping Anies, maka isu-isu seperti itu dapat dinetralisir sebab Luhut adalah seorang Kristen yang taat. Banyak serangan bikin elektabilitas Anies terus naik. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengakui banyak serangan terhadap bakal calon presiden Anies Baswedan. Dia menilai semakin banyak serangan maka elektabilitas semakin naik. Willy menyebut Anies tak pernah membalas kampanye negatif yang menyerang dirinya. Menurutnya, fitnah dan hoaks yang ditujukan untuk partainya juga sebagai tanda sepak terjang Nasdem yang diperhitungkan. Kemudian dia mengatakan obrolan pertemuan Anies dan Ketum Nasdem Surya Paloh tadi siang berlangsung santai. Dalam kesempatan itu, dia mengatakan Paloh berpesan agar Anies menjaga kesehatan. Lebih lanjut, Willy mengatakan Anies Baswedan akan melakukan safari politik ke Palu, Kamis 24 November lusa. Kunjungan Anies itu terkait acara Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam